bagi sebagian orang nggak penting, tapi ya bagi aku secara pribadi ini menjadi hal yang penting karena akan banyak juga ke depan orang yang mungkin buka kedai dan membutuhkan apa sih langkah-langkahnya. Ya harapannya sih dimulai dari kita-kita lah, bukan hanya sekedar cerita, tapi ada bentuk fisik yang ini bukan hanya dongeng kan loh. Ini ada literaturnya, ini ada bukti-buktinya. Satu tempat tuh kayak kecampur-campur kan loh. Iya, benar-benar. Kadang kalau lagi acara komunitas ya bisnisnya tidak optimal gitu loh. Kadang lagi berbisnis teman-teman komunitas juga nggak enak ngono-ngono loh Mas. Iya sih. Akhirnya kalau di rumah kan kita bisa berjalan beriringan. Halo teman-teman, jumpa lagi di Spice ya. Oke, kali ini saya Rafiq. Kita acaranya Chaos ya. Biasanya sama Lucky, tapi Lucky nggak tahu kemana. Ning di Gus Lucky Gus. Ke Bandar Riau. Wah, aduh heram. Pada akhirnya saya ketiban sampur. Oke, kali ini kita kedatangan tamu jauh ya. Wah, jauh gitu. Agak jauh. Agak jauh. Jauh. Dari Cirebon. Namanya Mas Rian. Gih. Iya, Mas. Selamat datang Selamat di datang. Solo. Hujan akhirnya. Wah, hujan ya. Untung Jadi nggak jalan. barengan dengan hujan ya. Disambut hujan. Disambut hujan. Iya. Oke. Oke, kali ini kita ada di lokasi kita di Warung Pejalan. Jadi sekalian sama turnya Mas Rian ini. Wah. Untuk lebih banyak kita tanya-tanya Mas Rian. Oke. Mas Rian, Oke. karena kita baru ketemu ini, Siap. wes, mungkin bisa perkenalan dulu sama teman-teman. Oke. Perkenalkan, nama saya Rian Haryanto dari Kota Cirebon. Terus apa ya? Ya mungkin mungkin Mas Rian ini mungkin saat ini sedang sebagai apa mungkin Oke. misalnya gitu. Pada kesempatan sekarang aktivitasnya sih lagi jalanin book tour. Ada 9 titik di Indonesia, ini titik ke-8 di Titik ke-8. kebetulan di Kota Surakarta atau Solo. Dan besok akan ke Jogja. Misalkan Jogja. Besok Jogja, terakhir Jogja. Oke, itu kalau boleh tahu itu tur apa Mas? 9 titik itu bukan mempromosikan ya, menyampaikan gagasan yang ada pada buku yang saya tulis itu Mas. Oh, Menceritakan ulang untuk lebih detail gitu ya. tentang apa yang saya tulis dalam isi buku Merdeka Atas Nama Rasa ini. Gitu. Merdeka sama Mas. Apa namanya? Merdeka Atas Nama Rasa. atas nama rasa. Ya. Oke, jadi Mas Rian ini sedang tur buku, teman-teman. Bukunya ada di sini. Ya, ini namanya judulnya Merdeka Atas Nama Rasa. Wah. Tapi sebenarnya keseharian ini Mas Rian apa Mas? Apakah barista atau gimana, atau nyeniman apa lukis itu? Kalau rutinitas setiap hari Mm-mm. jaga kedai, kebetulan di Cirebon juga ada kedai kopi rumahan. Itu juga punya sendiri. Jadi kalau rutinitas di sektor ekonomi sih ya berkecimpung untuk mengelola kedai kopi itu. Oh ya. Terus di samping itu ya di sela-sela aktivitas ngurusin kedai punya media juga, walaupun hanya di Instagram. Media tentang membagikan informasi event sih. Event. Ya, itu event sih seputar event, tapi kalau konsentrasinya sih di event pesantren, event komunitas, event organisasi, dan ruang ekonomi. Jadi 4 sektor itu yang coba kita bantu sebetulnya. Karena emang spesifikasinya itu diprioritaskan untuk sosial. sosial. Terus ada juga komunitas, namanya Komunitas Literasi Senja. Itu juga rutin dengan teman-teman di domisili di Kota Cirebon, tapi bukan hanya dari Cirebon, dari berbagai provinsi dan berbagai kampus. Itu di Kota Cirebon kita juga rutin berkegiatan setiap hari Rabu, seminggu sekali. Terus setiap bulan juga ada, tiap tahun juga ada. Dan kebetulan dikasih amanah sama teman-teman yang lain untuk ngurusin forum taman bacaan juga. Oh, ada ya, taman baca itu ya? Di Kota Cirebon itu. Oke. Kalau untuk komunitas senja itu sebenarnya itu bergerak di bidang apa berarti? Di literasi.
literasi. Tapi independen, dalam artian nggak terafiliasi dengan gerakan manapun. Itu ya hanya ada di Kota Cirebon, dan lebih fokusnya sih di dua hal kalau literasi senja, Mas. Yang pertama itu di pendidikan alternatif, yang kedua kita fokusnya di ekonomi kreatif, pengembangan skill di ruang ekonomi kreatif. Oh. Gitu. Jadi kalau bisa dikatakan Mas Rian ini entrepreneur Apa yuk? bisa atau Wong dol-dolan ya. hah? Emang dodolan. Dol-dolan. Pengen apa sih didol ya, didol nih. Apa wae ngono. Asik sih. Karena kan ya kalau kita balik lagi ke Merdeka Atas Nama Rasa yang Mas sedang tur ini ya. Iya. Sebenarnya ini tentang apa nih, Mas? Secara garis besar buku ini menceritakan tentang perjalanan 2 tahun menyeduh, Mas. Menyeduh kopi ya? Ya, menyeduh kopi di Kopi Satu Visi tersebut. Jadi menceritakan dari awal, dari proses riset sebelum buka kedai itu kita sempat riset dulu sekitar setengah tahun untuk di 3 provinsi. Kayak ya melakukan jelajah atau riset gitu, mempelajari detail tentang kedai yang nanti akan dibangun, dipelajari ulang, diambil data-datanya, dan nanti di Cirebon harus gimana gitu. Ya sejak saat itu sampai kemarin ulang tahun yang kedua itu tertuang dalam buku ini, aktivitasnya, kegiatannya, nama, tagline dan lain sebagainya. Gitu. Berarti kalau awal berdiri satu Visi visi ya? Itu berarti tahun kapan ini? awal 2020. Awal untuk, 2020? Ya di launching untuk publiknya mah. Cuma mulai ya bergerak bergerilya gitu di 2019. Berarti riset 1 tahun ya mungkin? Kurang Untuk lebih riset 1 1 tahun baru buka kedai di itu? 2020 itu awal di Januari. Kalau asiknya gimana, Mas? Kenapa terus memilih pada akhirnya kopi gitu? Nah ini juga yang saya pribadi juga sebetulnya nggak punya mimpi kalau bicara dulu ya, nggak ada sama sekali pengen buka kedai ngono loh, Mas. Malah hitungan mah lebih lama berkecimpung di dunia pakaian atau fashion. Itu hampir 10 tahun itu berkecimpung di distro, produksi atau konveksi. Bahkan udah satu tempat dengan salah satu brand besar, brand outdoor besar lah, nggak sebut merek ya. Itu udah satu production dengan kita, dan udah ya cukup lumayan lama main di fashion. Cuma setelah hampir mau lulus kuliah itu berpikir kayaknya di industri pakaian ini tidak ada ngobrol ngono loh, Mas. Paling kan orang datang ke distro nanyain ini bahannya apa, yang terbaru tuh apa gitu loh. Terus sablonannya apa kalau cowok kan, sablonannya apa nih, atau celana yang lagi hit sekarang apa. Udah ngono loh, Mas. Dalam artian kita ya paling menjelaskan ini katun combat, ini plastistol misalkan, atau ini rubber atau bla bla bla. Nggak ada hal yang bisa didapatkan, nggak ada obrolan yang lebih panjang dari itu secara universalnya ya. Sedangkan kayak kita secara pribadi suka ngobrol untuk ya pasti untuk belajar, untuk hal-hal baru gitu. Akhirnya kayaknya di industri ini bukan dihilangkan 100%, cuma kayaknya agak disekiankan dulu. Tapi masih? Masih. Oh masih ya. jalan itu? Di Cirebon juga? Di Cirebon juga. Oh. Dan ya itu sering berjalannya waktu akhirnya dikawinkan dengan distro, dikawinkan dengan kedai kopi itu. Oh sekarang gitu? Iya. Gitu. Jadi itu ya sebenarnya distro masih jalan. Nah itu masih enak sebenarnya, secara bisnis masih enak ya? Kalau sekarang lebih ke project by project. Oh by project? Jadi kayak misal, ya kaos ini contoh, ini kan biasanya kita rutin juga bikin PO gitu. Jadi nggak secara fisik bentuk distro dan ready stock. Kalau dulu sempet, cuma karena tadi kayaknya yang ready stock itu nanti aja. Fokusnya sih di kedai kopi itu. Cuma karena emang udah tahu celahnya di industri pakaian itu, akhirnya ya wis sambil menyelam ya tipis-tipis lah. Tipis-tipis kita bikin kolaborasi project desain dengan teman-teman, terus ya kita PO di Instagram. Tapi sekarang lebih genre untuk kaos-kaosnya juga lebih ke kopi, ngangkat isu-isu tentang kopi gitu. Spesifikasinya. Kalau dulu kan ya universal aja. Yang penting kayak kekinian lah. Kalau sekarang sih wah kayaknya lebih menarik mengangkat isu tentang kopi gitu. Karena kalau emang fashion tuh lebih ke kita ngikutin tren ya. Ya. Kalau tidak punya karakteristik nanti akan ngikut tren ya. Jadinya. Kalau kita ngomongin kan tadi Mas Rian bilang kuliahan. Iya. Nah, kalau dulu kuliahnya di jurusan apa? Di
ekonomi hukum dan ekonomi. Hukum dan ekonomi. Iya. Wah, mantap. Tapi tempat waktu. Ya gimana ya? Lebih suka bergelut di ekonomi kreatif gini ya, Mas. Malahan ya. Dibanding kayak ya walaupun banyak teman-teman kayak memilih di ruang-ruang formal ya, entah ke hukum murni kayak ya konven atau yang agama gitu, ataupun kayak ekonomi juga banyak yang di perbankan atau di ya sektor-sektor ekonomi strategis lain. Kalau kita lebih memilih ya udahlah mending memilih jalur yang berbeda gitu. Tapi masih ada kolerasinya nggak antara apa yang Mas Rian kuliah itu sama yang sekarang tuh masih ada benang merahnya nggak sih? Kalau disebut benang merah jelas ada ya Mas, karena kan di sistem pembelajaran juga waktu kuliah kayak banyak membahas tentang branding, terus bagaimana hukum tentang bisnis, kayak misalkan kayak bikin legalitas, bikin CV, bikin PT, terus kalau ada apa ya, kalau ada pelanggaran perjanjian dalam bisnis itu sikapnya harus gimana. Nah itu kan sempat dipelajari di waktu kuliah. Nah sekarang ketika ya diimplementasikan, meskipun secara teori yang didapat tidak 100%, tapi secara irisan atau beberapa hal tuh yang masih oh ya untung ya dulu kuliah. Iya sih. Ada tipis-tipisnya lah. Menurutku itu modal sih ya. Ya. Apalagi kita sebagai entrepreneur, terkadang hukum-hukum kayak gitu, itu kan yang mungkin kurang dapat wawasan di situ sih. Ya. Kayak pengetahuan kita mau bikin apa usaha itu, ternyata harus ada ini agar tahapannya. kelak ketika ada sesuatu ini nggak terjadi misalkan. Ya. Apalagi banyak juga kan yang kayak hak cipta ya, apalagi nama dan apa itu kan nama mungkin, logo itu kan yang kita nggak sadari, tapi suatu saat bisa jadi masalah itu. Kayak kemarin produk kosmetik itu kan sempat kan. Oke, kita balik lagi ke mungkin di itu ya, perjalanan sekarang kan ini penulis buku. Penulis buku ini buku pertama Mas? Kalau tunggal ya, kalau kayak kompilasi gitu sama temen-temen ada beberapa. Cuma kalau yang tunggal personal ya ini baru yang pertama. Rencananya ya kalau kelar bulan ini kan nanti ke Jogja, rencananya pengen ada edisi penutup di kampung halaman, terus melanjutkan buku kedua rencananya tahun ini bisa kelar sih harapannya. Semoga ya. Ini kan karena kita pasti itu ya, setiap orang yang bergelut di kopi atau menjalankan usaha pasti punya cerita masing-masing ya. Iya. Nah, kalau boleh di-spill sedikit ini, keunikan dari perjalanan ini apa sih Mas? Lebih ke poin apanya gitu? Kalau kita lebih ke apa ya? Dalam artian kalau di satu visi kan spesifik secara market. Kayak misal kopi satu visi itu di tagline titik temu pencinta kopi, literasi dan petualang. Nah kadang kan kayak banyak kedai kopi itu tagline hanya dijadikan misal pajangan ngono-ngono loh Mas, tapi secara pemanis lah ya secara implementasi ya mungkin ada tapi nggak spesifik banget. Nah kalau yang ada di buku ini sebetulnya kayak menceritakan tentang perjalanan kedai kopi itu kayak gimana, karena setahu aku pribadi di Indonesia tuh belum ada. Kalau tentang brewing misalkan metode brewing logic, terus espresso, latte, roasting, perkebunan itu ada. Tapi kalau kayak yang buku buku yang menceritakan tentang perjalanan kedai kopi, kalau setahu aku pribadi itu belum nemu. Yang meren ada tapi belum nemu. Nah yang kita tahu tuh pemilik Starbucks itu beliau nulis tentang perjalanannya. Terus ada lagi yang di barista Finlandia, Colin Harman. Nah beliau juga nulis tentang perjalanannya. Nah dua buku itu yang sedikit banyaknya cukup mempengaruhi. Karena ya mungkin sebagian orang ya penting nggak penting ya, karena tadi disampaikan setiap orang punya perjalanan membangun kedai itu beda-beda. Tapi karena dua buku itu juga cukup mempengaruhi dan saya rasa minimal di Indonesia tuh ada perwakilannya lah. Minimal ngono lah. Minimal. Ya meskipun bagi sebagian orang nggak penting, tapi ya bagi aku secara pribadi ini menjadi hal yang penting karena akan banyak juga ke depan orang yang mungkin buka kedai dan membutuhkan apa sih langkah-langkahnya. Oke. Tapi ini dalam bentuk apa nih? Dalam bentuk cerita
Ya, Novel itu ya mungkin lah ya. kalau novel di sini enggak Mas. Enggak, ya? Kayak mungkin cerpen sih, cerita pendek ada 30 bab dalam buku iya. ini. Jadi kayak emang benar-benar step by stepnya diceritakan Iya. di situ ya. Step by stepnya diceritakan dan urut sih, lebih ke urut kalau yang buku ini. Biasanya kan ada beberapa cerpen itu yang tarik ulur ngono loh Mas ceritanya. Ada yang misalkan kayak cerita di Jogja, ngesuk cerita di Bandung, ngono loh. Ya. Ngesuk lagi dalam artian nggak runtut. Kalau ini sih sebetulnya cerpen tapi runtut dari awal. Ya tadi kayak dari riset sampai 2 tahun tuh udah ngelakuin apa aja sih di kedai dan itu ceritanya detail. Jadi bagi teman-teman yang pengen buka kedai mungkin bisa menjadi referensi juga karena Oke. dari pemilihan nama misalkan, pemilihan tagline, terus kayak pemilihan konsep, masalah finansial dan lain sebagainya kurang banyak sih, sedikit banyaknya dibahas. Oke. Tuh. Jadi gitu teman-teman, kalau mau bikin usaha kopinya, buku ini bisa jadi referensi. Itu Mas ya. Iya. Karena menurutku emang masih sedikit orang yang mau berbagi. Dalam artian berbagi cerita Mas ya. Iya. Apalagi dari dia memulai bisnis dari nol step-stepnya, itu kan pasti banyak yang jarang untuk berbagi seperti itu. Kadang ada yang privasi ngono. Kadang ada privasi kan gitu. Lah Iya. kalau misi besar Mas ini gimana? Mas Rian ini gimana? Ya semoga Harapannya. sih, semoga bisa menjadi apa ya pemantik ya, pemantik teman-teman yang lain untuk bikin hal yang sama. Karena ya walaupun banyak yang bilang Indonesia ini lebih condong ke dongeng dibanding catatan, ya harapannya sih dimulai dari kita-kita lah, bukan hanya sekedar cerita, tapi ada bentuk fisik yang ini bukan hanya dongeng ngono loh. Ini ada literaturnya, ini ada bukti-buktinya. Nah harapannya sih ya semakin banyak juga kayak kedai-kedai kopi yang mungkin dengan ceritanya yang bervariatif ya, itu juga bisa didokumentasikan. Syukur-syukur dalam bentuk buku supaya bisa diwariskan untuk generasi selanjutnya. Iya sih. Gitu. Itu penting juga sih menurutku. Karena emang mungkin di budaya kita ya, budaya untuk menulis itu menurut saya apa ya, sangat masih kurang ya. Iya. Kita lebih ke bertutur. Jadi kayak misalkan ketemu teman mungkin baru bisa, Iya. ya kan. Kalau untuk menulis mungkin Agak berat. agak berat sih. Iya. Nah itu. Nah ya asik juga sih gitu. Ada buku ini asik. Ini dari 2 kota aja kita ke Surakarta ini, ke Solo ini, di Pekalongan sama Semarang, 2 tempat itu sebetulnya menyimpan hal yang sama. Kayak sebetulnya pengen membukukan cerita perjalanan beliau-beliau, cuma ada yang aduh nanti gimana ya gitu-gitu loh. Iya. Ada yang sampai catatannya ada juga yang catatannya hilang, belum sempat dibukukan terus hilang. Nah maksud kita tuh kita sudah memulai dengan berbagai konsekuennya ya. Harapannya sih itu dari kenapa memberanikan diri juga untuk tur di 9 titik yang bagi saya secara personal kota-kota yang punya power di bidang literatur, misalnya kayak Jakarta, Bandung, Jogja, ono kan kayak tahu sendiri lah ya gudangnya para penulis besar gitu. Cuma kayak ya wes, terlepas dari apapun itu, ini adalah kayak kampanye untuk ya minimal circle terkecil ya, teman-teman kedai-kedai kopi untuk ayo kita mulai menulis, ayo kita mulai berbagi cerita dengan bukan hanya dongeng, tapi dengan catatan-catatan yang kalau next kita nggak ada sekalipun, inilah yang akan mewakili diri kita. Gitu. Catatan inilah yang akan berbicara. Gitu. Benar-benar. Tapi ini berarti Solo kota keberapa ini? 8. Oh ini udah hampir terakhir berarti ya? Iya, mau. Karena 9 titik kan tadi? Iya, 9 titik Jogja yang terakhir. Tapi hitungannya kalau kayak satu kota misal, walaupun banyak tempat yang kayak diskusi buku ini, kita hitung 1 ngono loh Mas. Oh. Jadi kayak, bukan satu kota satu, cuma No. 1 titik itu 1 dihitungnya. Oh, oke. Kayak di Cirebon itu udah hampir kayaknya 10 titik lebih deh. Oh iya. Iya, yang kalau kitanya sih targetnya ya satu kota 1, cuma karena di tempat asal ya, jadi kayak ayo dong ulang tahunan kedai misalkan ngundang, terus kayak launching kedai ngundang, ada event-event event-event di kampus, ayo dong beda buku, yo aku sih ayo aja selagi emang ya sempat dan udah buat apa lagi ya, adanya buku kan untuk harapannya bisa bermanfaat ya bagi orang lain gitu Mas. Siap. Di sambil Mas. Nggih. Diinungi. Tadi kan anak kopi lagi ngeteh genten Mas.
Solo katanya kuat ya sejarah tehnya. Wah, itu kuat itu. Apalagi teh crumble ya. Oh, oke. Sebenarnya kalau kita di Solo ini emang lebih kuatnya di teh daripada di Dibanding kopi. kopinya. Oke. Karena emang dari wedangan-wedangan itu kan. Apalagi teh ginastel kayak itu. Oke. Lagi panas kental kan gitu. Kalau di Cirebon malah jarang yang jalan. Oh ya? Iya, usaha yang murni tentang teh atau yang ngangkat isu teh tuh malah banyak yang bertumbang. Oh, Malah kuat kopi. kuat kopi di sana ya? Ya, kalau di Cirebon. Tapi ada perkebunan kopi di sana. Ada. Oh, enggak ada ya? Di wilayah 3 itu Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan yang ada perkebunan tuh di 2 kabupaten, di Kuningan sama di Majalengka. Kalau Cirebon kita dataran rendah soalnya. Indramayu sama. Jadi hanya Berarti dapatnya kopi lebih banyak ngambilnya di mana ya? di teman-teman roastery ya baik lokal ataupun nasional, biasanya online sih. Oh, oke. Kalau nggak online, kalau teman-teman yang emang di lokal Cirebonnya ya main ke kedainya atau ke roasterinya gitu. Tapi di sana sekarang udah banyak juga Mas ya? Banyak Mas, udah Kedai kayaknya kopi. hampir 1000 lebih kedai. Wah, Udah di Cirebon ya? Ya, Dari lumayan yang pesat. gede sampai yang Dari yang gede sampai yang kecil. sederhana-sederhana itu ya? Iya, udah banyak banget Kalau konsepnya di satu visi. visi itu? Kita lebih ke kedai kopi rumahan kalau sekarang. Walaupun tahun pertama lebih ke ruko sih. Tahun pertama Tahun tuh pertama ruko. Ruko ukuran 3x10 tok ngono. Oh, Terus ya karena banyak temen-temen kalau yang lagi perjalanan pada singgah atau teman-teman komunitas pada minta bikin event gitu. Akhirnya ya dapat masukan dari beberapa temen pindah tempatnya ke rumah ngono loh. Kayaknya lebih menarik karena banyak teman-teman gitu. iya. Akhirnya memasuki tahun kedua ya wis mengiyakan permintaan teman-teman itu. Karena ya saya sebagai perantau ya, walaupun tetangga kabupaten, cuma kan perlu tempat tinggal juga. Iya. Akhirnya ya wis sekalian ngontrak rumah, ya sekalian dijadikan usaha rumah komunitas juga. Karena kalau emang di ruko mungkin kurang ya dari segi Iya. apalagi Mas Rian punya lingkup-lingkup komunitas-komunitas Iya. itu. Ya, mungkin emang enak rumah sih emang. Iya. Karena untuk kayak membedakan mana bisnis mana sosial ngono loh Mas. Kalau ruko kan ya Bisnis satu banget lah ya. iya satu tempat tuh kayak kecampur-campur ngono loh. Iya, benar-benar. Kadang kalau lagi acara komunitas ya bisnisnya tidak optimal gitu loh. Kadang lagi berbisnis teman-teman komunitas juga nggak enak ngono-ngono loh Mas. Iya sih. Akhirnya kalau di rumah kan kita bisa berjalan beriringan. Oke. Mana bisnis sebagai lini pertahanan untuk tetap bertahan hidup, mana sosial untuk ya ruang pengabdian gitu. Berarti pindah di kontrakan rumah itu ya? Itu berarti tahun kapan ini? Tahun 2021. Dari 21. Berarti di ruko bentar ya? 2021 awalan. Cuma ruko? 1 tahun 3 bulanan. Oh, terus pindah itu. Ya, terus pindah kita. Walaupun geografis masih deket, paling kalau motoran 3 menit lah dari tempat yang lama ke yang sekarang Oh dipakai. iya. Maksudnya kota ya? Cirebon kota? Ya, di kota. Di kota. Di Cirebon kota, di jalan area semua kampus di kota Cirebon. Jadi kayak model tersentralisasi ngono loh Mas. Oke. Ya walaupun ada beberapa kampus yang terpencar cuma nggak banyak. Dari Pantura terus masuk ke Jalan Perjuangan itu dari depan sampai belakang kampus semua derek. Oke. Berarti selama ditinggal tur kedai kopinya di sana gimana? Ada teman-teman juga, Ada yang itu ya? ada yang jaga. Stay di sana ya? Ini juga lagi bikin program barista magang. Oh gitu? Ya karena di kita ada ya bukan kelas sih, semacam ruang belajar bareng tentang kopi dari hulu sampai hilir. Nah, selain materi yang disampaikan, selain belajar ya tentang teorinya, kami juga memberikan kesempatan teman-teman untuk pemagangan. Jadi kayak dipersilakan untuk mengimplementasikan ilmunya. Oke. Kadang kalau disampaikan kan gak enak loh dimarahin customer. Nah kalau hanya ngobrol doang kan mereka nggak ngerasain ya dinamikanya. Makanya adanya magang tuh ya silakan kayak gimana sih rasanya kalau customer nggak sesuai. Tapi itu terbuka untuk umum juga? Atau Kalau pelatihannya terbuka untuk umum. untuk umum ya? Ya. Tapi kalau kayak pemagangannya emang ada orang-orang yang sudah kita jaring, yaitu di literasi senja itu kan sebagai pendidikan alternatif dan
ruang ekonomi kreatif itu. Oke. Jadi kayak belajar tentang ekonomi kreatif. Nah, yang terjaring untuk sampai serius itu teman-teman yang tergabung di literasi senja itu. Gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman yang di area Cirebon ya, Ya, bisa dan sekitarnya mampir, dan sekitarnya bisalah mampir. boleh Nanti ketemu monggo. Mas Rian ngobrol-ngobrol. Gimana sih kopi? Gimana sih jadi barista? Wah, Iya. asik itu kayaknya. Berarti open bar itu? Enggak? Open bar. Open bar kan? Open bar. Wah, asik. Siapapun boleh bikin kopi untuk sendiri. Oke. Asik sih. Jadi nanti kalau ke Solo naik apa berarti? Naik motoran. Motoran? Iya. Dari Cirebon? Iya. Wah, Rada lumayan, Mas. apalagi musim hujan ya? Iya. Di hujan apa di jalan? Hujan panas, hujan panas. Wah. Itu sangat luar biasa teman-teman. Hujan panas. Ngerasain kerasnya Pantura. Berapa jam sih kalau Cirebon ke Semarang? Cirebon Semarang kurang lebih 6 jam. 6 jam ya? Ya, Tapi santai kan ya? 6 jam tuh ya ada jeda lah. Ada jeda. Kemarin dari Cirebon tuh setengah 6 nyampe ke Semarang setengah 3-an. Karena jeda dulu di Pekalongan kan. Istirahat Pekalongan ya? Iya, istirahat dulu. Oke. Gitu. Nanti ada acara juga kan di bareng berjalan ya? Nanti malam akan ya turbook ini. Iya. Apa ya? Apa? Bedah buku atau itu ya? Ya kayak sharing sih, book Sharing ya? sharing ya tentang Oke. menceritakan gitu. Oke. Kalau mungkin kita lebih ke itu Mas. Bisa pesan-pesan untuk teman-teman nggak sih? Ya pesan-pesannya terus berkarya, terus memberikan kontribusi ya semampu dan sekuat yang kita miliki. Harapannya bisa memberikan kontribusi kebermanfaatan buat sesamanya. Dengan karya itu juga kita akan selalu abadi. Maka bareng-bareng ayo anak-anak muda khususnya di Solo, Surakarta, Jogja, Semarang dan Indonesia. Khususnya bareng-bareng terus berkarya, terus berkontribusi mengharumkan nama Indonesia, karena kalau bukan kita ya siapa lagi. Nah itu dia, pesannya mantap sekali. Itu untuk para pemuda-pemuda. Wah, ini. Ayo itu kita bangun bersama negeri ini. Makanya nggak perlu yang muluk-muluk, nggak perlu yang kemana-mana. Sesuai kapasitasnya. Nah iya, itu dia. Oke, mungkin kita cukup sekian dulu Mas ya. Siap. Terima kasih udah Sama-sama. mau ngobrol di Spice, di Ceos. Semoga bermanfaat juga. Amin. Semoga misi besar buku juga terlaksana dan misi-misi besarnya Mas Rian juga bisa terrealisasikan. Amin. Yes. Pokoknya sehat-sehat terus di jalan. Amin. Oke. Siap Mas. Oke teman-teman, kita cukup sekian, sampai jumpa di episode yang lain. Oke. Dadah.